Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian, kawan-kawan rekan media elektronik, portal, ya, dan mungkin juga ada radio, semua platform yang ada di sini. Saya lengkap di sini dengan para pimpinan Partai Perindo. Ada Pak TGB selaku Ketua Dewan Pertimbangan, ada Sekjen, ada tentunya Bacalek dan pimpinan DPP juga, ada Pak Anang Iskandar, ya. Di sebelah kiri saya ada Bu Liana, Ketum Kartini, ada Kang Ferry, Ketua Waketum, ada Mbak Angel juga Waketum, Pak Joni Suprianto, ini Ketua Bapilu Jawa Bali. Ada yang tidak asing lagi, ada Pak Ustadz di sini Sumansur, ya, ada Bu Iin, lengkap semua, ya, Bu Nita Yudi, Pak Busari Maya, Pendum dan lain sebagainya. Barusan kami menyampaikan daftar 580 bacalek DPR RI dari Partai Perindo yang mewakili 38 provinsi di seluruh Indonesia, lengkap, tidak ada yang kurang. Jadi setiap dapil terisi penuh, sehingga daftar bacalek yang kami sampaikan kepada KPU sejumlah 580 orang. Kami berterima kasih kepada KPU karena telah menerima dengan baik, tadi sudah diterima semua berkasnya. Dan yang ingin saya tegaskan di sini, kami bersyukur bahwa para bacalek dari Partai Perindo itu betul-betul seperti yang kita harapkan, inklusif, mewakili semua kelompok masyarakat, golongan, sosial status dari tentunya bangsa Indonesia. Dari TNI Polri banyak sekali, lebih dari 20 yang ikut di pencalekan, yang nanti tentunya Ketua Bapilu Jawa Bali itu Pak Letnan Jenderal Punawirawan Joni Suprianto. Kalau calegnya itu ada Pak Letnan Jenderal Punawirawan Ali Hamdan Bokra, ya, dari Papua. Kemudian ada Majen juga Punawirawan Wuryanto, mantan Pangdam di Penogoro. Dan tentunya banyak juga pimpinan-pimpinan yang ikut aktif sebagai Bapilu ataupun pengurus daerah. Ada Komjen Pol Punawirawan Anang Iskandar, mantan Kepala BNN dan Kabar Eskrim. Jadi TNI Polri banyak sekali, lebih dari 20 semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Aktivis juga banyak. Aktivis ada Bung Tamalangkun dari JW dulu, cukup aktif, ya. Ada Kang Ferry, kebetulan Waketum di sini dulu aktivis, pernah juga di sini salah satu pimpinan KPU. Kemudian ada Bung Michael Sianipar, itu juga aktivis. Ada Kang Oni Suwarman, anggota DPD RI aktif, bahkan pemecah rekor suara terbesar 4,13 juta vote atau suara dari Dapil Jawa Barat yang sekarang masih menjabat di DPD RI. Ya, dan ada juga Ibu Gusti Ayu, ya, keluarga Keraton Solo. Ya, Ibu Iin, ini 4 periode anggota DPD RI sampai sekarang. Ya, karena sudah 4 periode, ya, nantinya mau ke DPR RI. Dari Dapil Riau, ya, Bung Rido, ya, mantan Gubernur Lampung, anak muda, ya, itu agresif. Kemudian Tengku Eri juga mantan Gubernur Sumatera Utara. Masih banyak lagi. Jadi kami sangat berbesar hati karena tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing ikut ambil bagian di dalam mencalekan. Kemudian dan masih banyak ya nama-nama tadi.
presenter, news anchor, artis. Ada Prabu Revolusi, tadinya mau ikut tapi masih dalam perjalanan dari Kamboja. Ada Mas Aiman Wicaksono yang cukup vokal gitu di TV. Mas Tommy Cokro, Tom Cok itu juga ikut nyalek. Ada Mbak Ratu Nabila, Dian Mirsa, ya, dan lain-lain. Ada Zeze Sahab, setengah artis ini. Saya masukkan kelompok presenter karena suaminya Kang Prabu. Ya, kemudian ada Vicky Prasetyo, ada Vena Melinda juga ikut ambil bagian. Milenial juga banyak, tokoh-tokoh milenial, Mbak Angela salah satunya, Chef Arnold nyalek juga tuh. Ya. Chef Arnold, mudah-mudahan nanti banyak ngajarin ibu-ibu masak itu. Terus Bung Natsmi, ya, Bung Natsmi ini putra daripada Wamen Agama, juga nyalek. Ada Bung Mani, ada juga Bung Diska, ya. Tokoh ibu-ibu banyak juga. Ini Bu Liliana, Ketum Kartini, Bu Nita Yudi ini Ketum IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha, ya, Bu Sarimaya, Ketum Sri Kandi Pemuda Pancasila, ya, dan masih banyak lagi. Ya, kemudian dan tokoh-tokoh lainnya yang saya tidak bisa, Ustadz juga saya lupa ngomong. Ini Pak TGB, ini kan penting, Kiai penting. Jadi beliau ini pimpinan Ketua Hari Nasional tapi nyalek juga untuk vote getter, nambah suara, ya mudah-mudahan nambahnya suara 1 juta beliau nanti. Amin. Terus ada Pak Ustadz Yusuf Mansur, ini juga. Jadi dari kalangan tokoh agama, berbagai agama, ya, termasuk Ustadz, ada pastor juga, pendeta, termasuk ada Gus Akom, ya, itu tokoh juga dari Brebes, ya, dan lain sebagainya. Dan rasa cinta terhadap Indonesia, bagaimana Partai Perindo bisa ikut ambil bagian membangun Indonesia yang sejahtera, yang tidak ingin duduk di parlemen pun akhirnya ikut nyalek hanya untuk vote getter, termasuk Pak TGB. Saya juga, jadi saya juga nyalek nanti untuk nambah suara, ya mudah-mudahan bisa lumayan. Ya, saya tandem sama Pak Sekjen supaya beliau bisa duduk di Senayan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ingin saya tambahkan sebelum kita tanya jawab, semua ini lagi menunggu keputusan MK, terbuka atau tutup. Ini juga salah satu sebetulnya kendala kenapa banyak yang mau ikut ambil bagian nyalek itu ragu-ragu. Nanti ikut, toto nomornya nomor 4, 5, 6, kan percuma, ya kan? Dan sampai sekarang keputusan itu belum keluar. Sehingga untuk fairness terhadap semua bacalek, baik tingkat nasional DPR RI, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, kami Partai Perindo mengambil sikap apapun keputusan MK yang akan kami berlakukan di dalam partai adalah terbuka. Ya, jadi supaya fair, karena kecuali kalau putusan itu sudah terjadi sebelum pendaftaran. Karena sampai hari ini belum ada keputusan, secara internal kebijakan yang diambil itu diperlakukan terbuka. Jadi siapa yang memang memperoleh suara terbanyak itulah yang layak untuk duduk di parlemen. Saya rasa itu dari saya. Selebihnya saya mohon mungkin dari rekan-rekan media bisa mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Target kami sebagai partai double digit, 2 digit. Kalau kita bicara 2 digit itu ya di atas 10%. Di atasnya bisa 10, ya mudah-mudahan jauh di atas 10. Tapi dari kualitas, kalau kami lihat begini. Bagaimana caranya bisa memperoleh kursi banyak, kualitas bacalek itu atau caleg nantinya itu sangat sangat berpegang peranan. Kemudian kedua, strategi di dalam memperoleh suara itu juga tidak kalah pentingnya. Ya, ketiga ya logistik tentunya juga sangat penting. Kalau tiga-tiganya ini nanti bisa terpenuhi secara baik, ya, dan bekerja sama secara tandem antara caleg DPR RI dengan provinsi dan kabupaten kota, mudah-mudahan
cita-cita 2 digit itu bisa tercapai bahkan lebih jauh di atas 10%. Perempuan calegnya untuk DPR RI ada 43%, ya. Jadi artinya Partai Perindo diminati ibu-ibu dan para wanita. Pak, tadi kan yang cukup banyak dibahas adalah soal jurnalis yang kemudian juga jadi caleg dari Perindo. Bagaimana kemudian Perindo memastikan bahwa seorang jurnalis dalam independen, tapi di sisi lain juga dapat posisi sebagai caleg dari Perindo? Ya, saya rasa di DPR RI juga banyak ex-wartawan juga lah, sama-sama saja. Berarti nggak ada suatu hal yang dipersiapkan gitu, mungkin Pak? Saya rasa Anda sendiri bisa jawab kan. Sekarang kan banyak juga anggota DPR RI yang juga mantan wartawan, mantan dari redaksi. Saya rasa itu sah-sah saja. Pak, berarti nanti kalau Mas Saiman terpilih akan dibebas tugaskan dari... Kalau jadi anggota DPR RI bukan bebas tugaskan, ya dilepas jadi anggota dewan. dilepas dari grup media. Secara aturan dia harus full time dan berjuang di parlemen untuk kebaikan NKRI. Ya. Pak, tadi disebutkan Pak Ate, Pak Sekjen dan Mbak Angel juga mau nyalek. Nah, boleh kasih tahu di dapil-dapil mana aja Bapak, Pak Rafiq sama Mbak Angel nyalek, dan satu lagi kalau lihat komposisi dari pencalekan Perindo, kayaknya ini semua all out Pak Ate untuk mendapatkan kursi tadi 2 digit. Kenapa buat ini penting sehingga semua all out ini Pak Ate? Saya tentatif Banten 3. Sama-sama Pak Sekjen. Sama-sama Bu Nita Yudi. Kalau Mbak Angel Jatim 1 sama-sama Pak Anang Iskandar. Kalau Pak TGB ya udah pasti NTB. Ya, kemudian nah, ini penting untuk dijawab. Kenapa all out? Begini. Partai politik kalau kursinya sedikit, perjuangannya tidak bisa maksimal. Jadi kalau memang ingin berjuang untuk NKRI, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib hukumnya partai politik itu harus punya kursi banyak. Dan itu yang diinginkan oleh Partai Perindo. Supaya bisa mewarnai perubahan dengan tentunya strategi atau arah yang ingin dijalankan untuk kesejahteraan daripada NKRI. Ya, jadi saya selalu mengatakan partai politik tidak punya kursi itu ormas. Rumahnya partai politik tapi kegiatannya ormas. Penjajakan koalisi dari Partai Perindo sejauh ini sudah seperti apa? Penjajakan begini, kalau pileg tentunya kami berdiri sendiri. Tapi kalau pilpres sekarang ini sedang dijajaki diskusi dengan semua pihak. Dulu sudah pernah dimuat juga bersilaturahmi dengan Partai Gerindra, dengan Pak Prabowo, kemudian dengan Pak Erlangga, dengan Partai Golkar, dan nanti juga akan ditindaklanjuti dengan partai lainnya, partai besar lainnya. Dan tentunya mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terlalu lama itu mungkin kuartal ini juga atau mungkin awal-awal kuartal depan sikap politik pencapresan dari Partai Perindo sudah bisa ditegaskan. Limbat belum nyalek, mau diusulkan nyalek? Bikin rame aja tapi bikin rame. Takutnya Limbat kalau nyalek nanti suaranya bisa nambah sendiri dia. Bisa menyuarakan. Gimana menyuarakan? Banyaknya pesohor yang didaftarkan oleh Perindo sendiri, Pak. Apa jaminan sendiri dari Perindo untuk bisa merubah di dalam parlemen nanti misalnya banyak yang... Partai Perindo melihat bahwa Indonesia ini kalau mau cepat maju, berkembang dan maju, harus mempercepat pertumbuhan masyarakat yang masih ketinggalan. Artinya kelompok produktif itu tidak bisa tergantung dari yang existing atau yang sudah ada. Harus mampu menciptakan kelompok-kelompok baru. Sehingga mesin ekonomi itu makin besar. Ya, kalau mesin ekonomi makin besar, secara otomatis pertumbuhan ekonomi makin tinggi. Ya, terus tentunya per kapita income, ya, pendapatan masyarakat per kapita juga makin tinggi. Disitulah titik balik Indonesia bisa cepat menjadi negara maju. Jadi artinya nanti siapapun anggota dewan dari Partai Perindo
di komisi manapun, karena kan bidangnya macam-macam, wajib berpegang berdiri di dalam kebijakan itu. Ya, itu penting sekali, tidak bisa berjalan sendiri supaya ada konsistensi dengan perjuangan partai. Ya, terima kasih. Beliau sih maunya DKI 1 Jakarta Timur. Ya. Doakan ya, suaranya 500.000. Baik ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.